Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Jemaat GSKI Cross dan juga seluruh pecinta suara kebenaran Injil di mana saja kita berada. Saat pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada. Itu karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih dikelilingi oleh pandemi COVID-19, tetapi kita percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan tetap ada bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita rendahkan hati kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari saudara, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati, kita akan mulai pertemuan ibadah raya online pada saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu, atas kemurahan, penyertaan dan pembelaan-Mu, atas kehidupan kami sampai pada saat pagi hari ini ya Bapa. Saat ini kami datang di dalam pertemuan ibadah raya online ya Bapa. Kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memimpin pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah juga Engkau mengurapi semua para pelayan-Mu ya Bapa, yang mengambil bagian untuk bertugas di dalam pertemuan ini ya Bapa. Baik dari WL, singer, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa, para pelayan-Mu, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, lewat talenta yang Engkau telah percayakan kepada kami. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami boleh belajar bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sehingga pada saat pagi ini kami bisa kembali datang bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami daftarkan ibadah pertemuan raya online pada saat pagi ini dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memimpin semuanya di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Putra Tunggal-Mu kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dimanapun berada. Pada saat pagi hari ini, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita menyanyikan pujian, kita menyembah Dia untuk menyukakan hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian selalu di hadirat-Mu. Setiap langkah dalam hidup
bercela agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidup
Pujian ini mengatakan bahwa Tuhanlah harta dalam kehidupan kita. Tapi kadang di saat kita mengalami permasalahan, mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, kita melupakan itu semua. Kadang di saat kita berdoa di hadapan Tuhan, kadang kita mengeluh, kenapa Tuhan tidak mendengar doa-doaku? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap percaya Tuhan kita Allah yang peduli. Kita nyanyikan pujian Kadang Kau Tak Nyata. Tuhan selalu mendengar dan menjawab apa yang menjadi permohonan kita di saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kadang Kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa Kau tinggalkan. Kadang Kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan Kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada
ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajarkan aku tetap mengerti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ya Bapa, beri aku mengerti. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di
percintaan dunia yang mengikat hatiku. Aku bersedia melepas semua, tak berjalan dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Katakan, aku bersedia melepaskan semua. Aku bersedia melepas semua, tak bercelah dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercelah dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku layak di hadapanmu. Katakan, aku layak di hadapanmu. Aku layak di hadapanmu. Terima kasih sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indra Jeffrey. Biarlah Tuhan mengurapin mulut lidah hambanya, supaya Injil yang murni, kebenaran itu boleh mengubahkan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan, beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Biarlah kita selalu haus dan rindu untuk datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Beri aku tempat. Aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu.
di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhatianku sempurna selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku, walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku, di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhatianku sempurna, di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhatianku sempurna, di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhatianku sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami Bapa. Pada saat Tuhan, hari ini Tuhan, kiranya Engkau Tuhan siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi Tuhan mulut lidah Bapak Pendeta Indra Jeffrey Tuhan, supaya Tuhan firman yang murni itu boleh Tuhan mengubahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Kau beri kuasa-Mu Tuhan, otoritas-Mu yang bekerja untuk hamba-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu itu boleh Tuhan membuka hati kami yang mungkin masih banyak Tuhan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengoreksi diri Tuhan, supaya kami Tuhan boleh mengerti Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau, dan kami boleh hidup kudus di hadapan Engkau, dan kami Tuhan boleh menjadi anak kesukaan Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup menurut Tuhan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada saat minggu ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya yang telah kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk bertugas memberitakan firman Tuhan pada saat hari ini. Puji nama Tuhan. Baik saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ayat mas kita pada saat pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dunia saat ini sudah tidak nyaman, sudah tidak aman untuk ditinggali. Bukan hanya karena ada pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama, tetapi juga karena saat ini banyak orang
sudah tidak lagi memiliki hati nurani dalam menjalankan hidupannya. Banyak orang yang mengaku beragama, tetapi mereka tidak bertuhan, saudara. Banyak orang saat ini yang sudah nyaman melakukan dosa. Bahkan banyak juga yang sudah bangga, merasa bangga jika sudah menyakiti orang lain. Sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Apalagi perbuatan itu tidak diketahui oleh semua orang. Saudaraku sekalian, walaupun kelihatannya dunia semakin maju dengan teknologi, maju dalam bidang tata kota, maju dalam kedokteran dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya dunia sedang ada dalam ambang kehancuran. Dunia semakin hari semakin terdegradasi nilai-nilai kerohaniannya, terdegradasi dalam nilai etika moralnya. Banyak orang sudah tidak peduli lagi dengan sesamanya, apakah itu keluarganya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Segala sesuatunya diukur dengan uang. Segala sesuatunya diukur dengan apa yang akan saya dapatkan jika saya sudah melakukan sesuatu bagi orang lain. Segala sesuatunya tidak dilakukan dengan tulus, saudara. Itulah dunia di akhir zaman ini. Kasih sudah menjadi dingin, saudara. Di akhir zaman ini dunia sudah bergelora. Kedengaran di sana sini ada banyak perang, ada banyak kelaparan, ada banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara, baik itu di bidang pemerintahan, di bidang sosial, termasuk itu masuk di dalam organisasi gereja. Ini sangat memprihatinkan. Dunia betul-betul tidak nyaman bagi orang-orang yang masih memiliki hati nurani, yang masih memiliki hati untuk mengasihi sesama. Apalagi dunia benar-benar tidak aman bagi anak-anak Tuhan yang ingin hidup atau menghidupi kebenaran di dalam Yesus Putra Tunggal Allah. Kita seakan-akan melawan arus. Tetapi memang itu yang harus kita lakukan, saudara. Di akhir zaman ini, iblis bekerja luar biasa. Dia mencoba segala cara untuk menawarkan kenikmatan dunia, menawarkan kenyamanan dunia, agar hati semua manusia tertambat dan terikat semakin dalam. Sehingga suatu saat manusia tidak akan rela melepaskan kenyamanan dunia itu. Kenapa? Karena sudah begitu melekat. Karena sudah begitu nyaman, saudara. Memang sebenarnya iblis hanya menawarkan, hanya membuat jebakan. Manusialah yang memilih untuk terikat dengan dunia. Manusialah yang memilih untuk mengambil bagian di dalam kenikmatan dunia. Sekali lagi, iblis hanya menawarkan. Iblis hanya menjebak. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi bagian dunia? Menjadi bagian seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah? Itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Kitalah yang harus memilih. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tuhan punya tatanan. Dan Tuhan tidak akan mengintervensi kebebasan kita. Tuhan menghargai kebebasan kita. Tuhan membiarkan kita untuk memilih apakah kita memilih taat untuk melakukan kehendak Bapa, ataukah kita lebih memilih untuk menjadi bagian dari dunia ini, mengenakan sifat dan karakter duniawi. Saudaraku sekalian, iblis memang luar biasa. Dia menawarkan segala hal kepada kita. Dia bisa memberikan semua yang kita inginkan dan kita butuhkan. Semua yang kita lihat pakai mata jasmani kita, semua yang kita bisa nikmati dan bisa rasakan dengan tubuh jasmani kita, semua iblis bisa sediakan. Jadi, jika ada manusia yang lebih memilih dunia, suatu saat nanti dia akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Atau minimal dia merasakan bahwa memang Tuhan ada, tetapi dia tidak butuh Tuhan lagi. Dia lebih membutuhkan dunia karena dunia sudah menyediakan semua yang dia butuhkan. Saudaraku sekalian, pada saatnya nanti Tuhan datang.
Semua kenikmatan dunia yang iblis tawarkan akan dihancurkan. Karena semuanya bersifat sementara. Dan dunia tempat tinggal kita ini akan menjadi lautan api. Atau lebih tepatnya menjadi danau api, saudara. Dan semua orang-orang yang lebih memilih untuk menjadi sahabat dunia akan menjadi bagian dalam kehancuran dunia ini. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab, istilah dunia memiliki beberapa arti. Bisa menunjuk pada dunia tempat kita hidup, bisa menunjuk juga tentang kehidupan manusia berdosa. Konteks di dalam Yakobus 4 ayat 4, dunia menunjukkan pada kehidupan manusia yang memilih untuk berseberangan dengan Tuhan. Bersahabat dengan dunia berarti memilih untuk hidup seperti orang-orang dunia yang belum mengenal Allah. Orang-orang dunia yang belum mengenal kebenaran atau sudah mengenal kebenaran tetapi lebih memilih tunduk pada keinginan dagingnya untuk menikmati dunia, untuk menikmati dosa. Saudaraku sekalian, saat ini banyak orang, termasuk orang percaya betul-betul menikmati dunia ini. Betul-betul menikmati dunia ini, saudara. Kita bisa melihat banyak orang saat ini mengejar berkat dunia. Tahu-tahu meninggal dunia, saudara. Kita banyak baca berita di Facebook, di WhatsApp group, mungkin di televisi, orang-orang kenamaan. Banyak juga artis, ada juga sahabat-sahabat yang kita kenal juga telah banyak dipanggil pulang oleh Tuhan. Banyak orang mencari kenikmatan dunia tetapi tidak bisa merasakannya. Banyak orang juga yang mengaku sebagai anak Tuhan tetapi juga ikut-ikutan memakai sifat dan karakter duniawi dengan menikmati dosa. Jika kita mengaku kita sebagai anak Tuhan, kita harus menghidupi kebenaran. Kita harus melepaskan diri dari ikatan dunia, saudara. Karena kita tidak bisa memiliki dunia dan memiliki Tuhan secara bersamaan. Dunia itu membawa kita kepada kebinasaan, tetapi Tuhan membawa kita kepada kekekalan di dalam surga, di langit baru dan bumi yang baru. Sangat bertolak belakang. Jadi tidak mungkin kita bisa memiliki Tuhan dan memiliki dunia secara bersamaan. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tetapi tanpa disadari, kita sebagai anak Tuhan pun kita selalu memakai karakter dan sifat duniawi. Kita menikmati keinginan daging kita. Kita tunduk, kita memilih untuk menikmati keinginan daging kita. Sehingga kita sekali lagi seakan-akan hidup di dalam dua dunia. Hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Di mana di suatu saat jika kita masuk di dalam kegiatan rohani di gereja ataupun di komunitas, kita seakan-akan bisa merasakan hadirat Tuhan ada di sekeliling kita. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, sehingga kita akan menjaga sikap hati kita, kita akan menjaga tutur kata kita akan menjaga perilaku kita, seakan-akan kita benar-benar takut akan Tuhan. Seakan-akan kita benar-benar menghormati Tuhan. Dan semua orang saudara seiman kita bisa melihat bahwa kita benar-benar bertobat sungguh dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, karakter dunia itu masih ada. Terbukti pada saat kita keluar dari kegiatan rohani, kita akan kembali mengenakan sifat dan karakter kita, saudara. Saudaraku sekalian, berdoa melayani dengan hati yang hancur, kadang diiringi tangisan, pertobatan, dan penyesalan akan dosa. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat hanya sebatas bibir. Hanya sebatas nalar kita aja. Tetapi kita tidak menghidupkannya di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak heran makanya banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya akan memasukkan dan mempraktekkan cara-cara dunia yang sudah biasa mereka lakukan masuk di dalam pelayanan gereja demi ambisi dan agenda pribadi yang berfokus pada kepuasan diri, yang berfokus pada pujian diri, saudaraku. Seperti saling menjatuhkan antar sesama pelayan,
ngomongin kejelekan di belakang, menyebarkan fitnah dan hoax hanya untuk memperoleh posisi atau bagian dalam pelayanan. Bahkan sampai ada yang anak-anak Tuhan yang memakai uang untuk melancarkan ambisinya demi meraih posisi tersebut atau kedudukan tersebut di dalam gereja. Banyak saudara. Ujung-ujungnya pada saat dia mencapai apa yang dia inginkan, dia akan berkata, karena kehendak Tuhan saya berada di posisi ini. Dia menjual nama Tuhan dengan cara-cara yang jahat saudara. Kadang kita mengaku sebagai anak Tuhan, merasa sudah bertobat, dibaptis, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melayani menjadi WL, singer, pemain musik, ataupun bahkan menjadi pendeta. Itu bukan jaminan kita sudah meninggalkan sifat keduniawian kita, saudara-saudara. Ini yang membuat iblis tertawa, saudara, melihat kita. Makanya iblis tidak takut jika kita menjadi pelayan Tuhan. Tidak takut kita baca Alkitab. Kita tidak takut mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan dari pagi hingga ke pagi lagi. Iblis tidak takut, saudara. Selama kita masih belum rela melepaskan kenyamanan yang kita dapatkan dari dunia, selama kita masih memilih untuk tunduk kepada dunia, iblis tidak takut. Bahkan mungkin iblis akan mendukung kita untuk menyukseskan rencana dan tujuan kita. Iblis memakai kita sebagai alatnya untuk menyebarkan propaganda. Propaganda yang iblis buat untuk menyesatkan banyak orang. Itu saudara. Kita itu sebagai manusia kadang tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Pada saat berada di dalam kebangkitan rohani bersama rekan-rekan seiman, kita tobat. Mendengarkan firman, kita tobat. Tetapi pada saat kita ketemu orang, kita di dalam dunia kerja, termasuk di dalam rumah, kadang kita kumat. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Semua yang dunia berikan kepada kita hanya bersifat sementara. Semua akan dihancurkan. Dan pada saatnya Tuhan akan menciptakan dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, bagi orang-orang yang namanya masih tercatat, yang masih tercatat di dalam kitab kehidupan. Termasuk kita, umat pilihan, yang akan tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Jika kita ditanya, beranikah kita menjadi musuh Allah? Seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4 tadi. Kita pasti akan berkata, oh enggak, saya enggak berani melawan Allah. Allah Maha Kuasa. Kita manusia apalah. Tetapi coba kita perkarakan diri kita pada saat pagi hari ini, saudara. Kita tilik hati kita, pikiran kita. Kita introspeksi diri kita dengan kerendahan hati kita. Kalau kita memang berkeyakinan bahwa kita sebagai anak Allah yang tidak berani menjadi musuh Allah, apakah kita masih menjadi sahabat dunia ini? Apakah kita masih mengenakan sifat dan karakter duniawi? Apakah kita masih nyaman dengan melakukan dosa? Apakah kita masih menjadi bagian dari dunia ini? Apakah kita masih memiliki emosi yang tidak terkendali? Emosi yang ingin memuaskan hati kita. Emosi yang membinasakan, yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Coba saudara, kita renungkan pada saat pagi hari ini. Jika kita masih melakukan itu tandanya kita memposisikan diri sebagai sahabat dunia. Memposisikan diri berseberangan dengan Tuhan. Memposisikan diri sebagai musuh Allah. Tanpa kita sadari. Itu pas seperti tertulis di dalam ayat mas kita tadi, saudara. Yakobus 4 ayat 4. Apakah kita yang sudah mendengar dan mengetahui kebenaran masih memelihara hidup kita seperti orang-orang dunia? Seperti orang-orang yang belum mengenal kebenaran? Seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Ayo saudara, saat ini, pagi ini, saya mengajak saudara dan saya, mari kita meninggalkan dunia ini, saudara. Sudah saatnya kita berkemas-kemas.
kita meninggalkan dunia ini. Apa itu meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia itu bukan berarti kita meninggal dunia, saudara. Mati. Dipanggil Tuhan, bukan. Atau meninggalkan dunia secara sengaja dengan bunuh diri. Aduh, itu sangat dosa di mata Tuhan. Atau juga pergi meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia yang serba kemewahannya. Kita pergi ke suatu tempat yang sepi, sunyi untuk mencari Tuhan, menyendiri untuk bertemu Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan, seperti yang dipraktikkan oleh agama lain. Tidak, saudara. Bukan seperti itu maknanya. Meninggalkan dunia, meninggalkan dunia itu berarti pergi dari tempat lama menuju ke tempat yang baru, atau melepaskan sesuatu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi meninggalkan dunia ini memiliki arti bahwa kita harus meninggalkan karakter kita sebagai manusia yang lama yang berdosa, manusia dunia yang bersahabat dengan dosa, untuk berubah, mengambil bagian di dalam kekudusan Allah, menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan, agar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, agar kita layak memiliki keberadaan sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kita perbuat, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bukan mempermalukan nama Tuhan. Meninggalkan dunia ini memang akan sangat berat untuk kita lakukan, tetapi harus kita lakukan, saudara. Sebab kita mungkin berat melakukannya karena mungkin kita sudah terlanjur melekat, terikat, dan sudah merasa nyaman dan terbiasa hidup di dalam kenikmatan yang bersifat duniawi itu. Dan itu kita anggap sebagai suatu kewajaran. Dan mungkin kalau kita udah bebal, kita anggap sebagai suatu kebenaran. Dan kadang-kala kita mencari pembenaran di dalam ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dicomot sesuka kita untuk mencari pembenaran untuk diri kita sendiri. Padahal kita harus menghidupi kebenaran itu secara alkitabiah. Alkitab seutuhnya, bukan ayatiah yang diambil seayat demi seayat. Kita harus mengambilnya secara utuh, secara alkitabiah. Saudaraku sekalian, sekali lagi kita harus meninggalkan semua itu, segala sesuatunya yang dunia tawarkan, yang sudah mengikat kita. Jangan merasa sayang untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Jangan merasa sayang untuk meninggalkan pujian yang kita dapat dari manusia. Jangan merasa gak rela melepaskan semua yang kita punya, tetapi itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Terutama sifat-sifat duniawi kita, karakter lama kita, karakter dasar kita, yang mungkin suka berbohong, suka memfitnah, yang mungkin suka emosi, pemarah, dan lain sebagainya. Hidupi kebenaran yang sudah kita terima, saudara, dengan cara kita meninggalkan dunia. Hal meninggalkan dunia adalah keharusan yang tidak boleh dihindari oleh orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Kita harus membayar harganya, walaupun daging kita akan merasa sakit, walaupun kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus bisa memiliki Kristus seutuhnya, dan kita akan dimiliki oleh Kristus seutuhnya juga. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang mengaku sudah bertobat, sebagai orang yang mengaku dan memiliki iman di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah sepatutnya kita memikirkan hal ini dengan serius, saudara. Sudah sepatutnya kita memikirkan bagaimana hati kita, pikiran kita dipindahkan, diubahkan untuk memiliki kehidupan dan keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan. Sekali lagi kita harus segera meninggalkan dunia ini dan rela melepaskan semuanya. Saudaraku, jika kita mau meninggalkan dunia dan mau ikut Yesus untuk menghidupkan kebenaran di dalam kehidupan kita, kita akan belajar 3 poin pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus bertobat. Bertobat itu
merubah pola pikir kita. Metanoia. Perubahan bukan suatu pilihan, saudara. Tetapi perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan harus dimulai dari pola pikir kita, saudara. Pola pikir kita harus diubah. Pola pikir kita harus diubah dari pola pikir yang didasari pada kenikmatan dosa, pada kenyamanan dosa. Pola pikir kita harus dipindahkan dari yang awalnya memikirkan kepentingan pribadi, menyenangkan daging kita, jiwa kita, yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, dirubah menjadi pikiran-pikiran, pola pikir yang didasari pada kebenaran. Kebenaran yang sudah kita dengar, yang siap diproses untuk memiliki karakter serupa Kristus, saudara. Ini harus dikerjakan terus-menerus. Bukan hanya pada saat kita bertobat, bukan hanya pada saat kita berdoa dan menangis, tetapi pada setiap saat, setiap waktu, pada saat kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus memikirkan apakah apa yang kita mau lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau taat atau tidak. Jadi pikiran itu harus dirubah dulu, saudara. Dan perubahan pola pikir itu harus kita lakukan. Kalau kita mau terlepas dan terbebas dari ikatan dunia. Yesus sudah menebus kita dari dosa. Tetapi kita sendirilah yang menyerahkan diri kita kembali kepada dosa. Mengikat hati kita, mengikat kehidupan kita pada kenikmatan dunia. Jangan menyalibkan Yesus 2 kali, saudara. Karena kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Pola pikir ini kalau kita lakukan terus-menerus akan mengubah perilaku kita dari hari ke hari. Memang berat, sekali lagi memang berat, saudara. Kita keluar dari zona nyaman. Karena kita sudah terlanjur nyaman dan terikat oleh dunia. Tapi sekali lagi kita harus berjuang untuk terlepas dari ikatan dosa ini. Terlepas dari dunia. Kita harus berjuang untuk meninggalkan dunia. Supaya kita tidak berjalan menuju kebinasaan. Kita kadang berpikir bahwa dengan dibaptis, maka hidup kita sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tuhan. Dan kita hanya menunggu Tuhan untuk mengubah pola pikir kita. Kita mengatakan mungkin bahwa karena saya sudah menjadi anak Tuhan, maka itu bagiannya Tuhan mengubah pola pikir. Sehingga dia bisa mengubah kehidupan saya menjadi apa yang Tuhan inginkan. Itu pemikiran yang salah, saudara. Itu pemikiran yang menyesatkan. Keselamatan itu bisa terjadi karena Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk disalibkan, menebus dosa kita. Itu bagian Tuhan. Tetapi bagian kita adalah menghidupkan kebenaran. Bagian kita adalah melakukan kehendak Bapa. Itu bagian kita. Tuhan punya tatanan, saudara, sekali lagi. Dan tatanan itu Tuhan sendiri yang buat. Dan Tuhan tidak akan melawan dirinya sendiri. Sekali lagi Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tuhan membiarkan kita untuk memilih apakah kita memilih dunia atau memilih taat kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, yang bisa mengubah pola pikir kita adalah kita sendiri. Kita sendiri yang harus memilih, yang harus berjuang untuk mengubah pola pikir kita. Kita nggak bisa menunggu Tuhan untuk mengubah pola pikir kita. Nggak bisa, saudara. Karena itu adalah bagian kita. Dan itu adalah tugas kita. Dan itu adalah hak kita apakah kita mau taat atau tidak. Tetapi ada konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Pikirkan konsekuensi itu, saudara. Anugerah keselamatan menjadikan kita sebagai umat tebusan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Penebus kita. Jadi keselamatan itu bukan menghilangkan tanggung jawab kita. Tetap ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, kita pasti bisa meninggalkan dunia ini. Wah, ini yakin. Kita harus memiliki keyakinan, kita harus memiliki iman bahwa kita pasti meninggalkan dunia ini. Kita pasti bisa meninggalkan dunia ini. Memang ada syaratnya, saudara. Jika kita memiliki tujuan untuk masuk ke dalam
langit baru dan bumi baru, kita harus memiliki niat dulu. Harus ada komitmen dulu. Dan sadarilah bahwa meninggalkan dunia adalah keharusan sebagai anak Tuhan, supaya kita tidak binasa. Bagaimana caranya? Caranya dengan mulai membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Itu tadi mengubah pola pikir kita. Kalau kita sudah melakukan itu, mengubah pola pikir, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi dengan erat, berserah dan bersandar penuh dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Itulah yang membuat kita yakin kita bisa meninggalkan dunia. Yang penting ada niat dulu. Yang penting kita komitmen dulu. Yang penting kita mau melangkah dulu. Kalau cuma niat dan komitmen tapi kita belum melangkah, mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan kita, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara yang sehat, Tuhan tidak akan membantu kita, saudara. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan pun akan menolong kita, membantu kita. Membantu prosesnya. Bukan langsung mengubah kita secara instan, tidak. Membantu prosesnya. Kita akan diproses sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan jalan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan proses itu, kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Makanya kita pasti bisa meninggalkan dunia. Karena kita sendiri akan keluar, kita sendiri akan melangkah meninggalkan dunia, dan Tuhan yang akan membantu kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membimbing kita lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita belum melangkah, kita tidak akan pernah berubah, saudara. Kita tidak akan pernah meninggalkan dunia. Dan Tuhan juga tidak bisa membantu kita karena pilihan kita tetap ada dalam dunia. Tetapi kalau kita melangkah, Tuhan siap membantu kita. Siap membimbing kita, saudara. Dan pada saatnya nanti kita akan berkata kepada Bapa, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Yesus yang memimpin langkah proses perubahan kita. Yesus sendiri yang akan memimpin lewat Roh Kudusnya, yang akan membimbing kita keluar dari dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan sifat-sifat dan karakter dunia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kapan kita mulai meninggalkan dunia? Nah, itu pertanyaan buat kita semua, buat saudara dan saya. Kapan? Jawabannya adalah sekarang, saudara. Sekarang. Hanya saat kita masih hiduplah ada kesempatan kita untuk meninggalkan dunia dan berpaling kepada Tuhan. Pakai kesempatan yang kita miliki ini untuk kita bisa meninggalkan dunia saat ini juga. Berkemas-kemas untuk mengambil bagian di dalam kehidupan Tuhan. Di langit baru dan bumi yang baru. Perubahan barulah bisa disebut perubahan jika sudah ada perubahan, saudara. Jika kita tidak mulai meninggalkan dunia saat ini, hidup kita tidak akan pernah berubah, saudara. Dan pada saatnya kita nanti akan ditolak. Dan kita akan mengalami kengerian yang dahsyat di hadapan tahta pengadilan Kristus nanti. Kenapa? Karena kesempatan yang kita punya, kita tidak lakukan sebaik-baiknya untuk meninggalkan dunia. Sehingga pada saat kita dipanggil Tuhan, kita belum meninggalkan dunia secara sepenuhnya. Dan nanti di depan tahta pengadilan Kristus, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, bukan menurut iman kita. Apakah perbuatan kita menggambarkan sifat dan karakter dunia? Atau apakah perbuatan kita menggambarkan karakter Kristus dengan cara menghidupkan kebenaran yang kita telah dapatkan? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan tunda, saudara. Karena kita tidak akan tahu kapan waktunya hidup kita akan berakhir. Waktu akan terus berjalan, tidak akan menunggu kita untuk berubah. Tidak akan menunggu kita untuk meninggalkan dunia. Waktu tidak akan menunggu kita, saudara. Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri kita masuk di dalam kemuliaan bersama Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita sama-sama berkomitmen kepada Tuhan untuk meninggalkan dunia, saudara. Komitmen yang utuh, komitmen yang bulat, harus benar-benar meninggalkan dunia sebelum semuanya terlambat. Kenapa kita harus memiliki komitmen yang bulat, tidak setengah-setengah, saudara? Itu tadi, karena meninggalkan dunia itu kita butuh proses, saudara. Tidak bisa membalikkan telapak tangan.
Kita harus menekan ego kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kesombongan kita harus dimatikan. Pada penyerahan total dan pengenalan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan untuk kita bisa meninggalkan dunia ini dengan benar. Kita butuh pimpinan Tuhan. Tetapi langkah awal adalah kita sendiri harus melangkah untuk keluar dari dunia ini. Memindahkan hati kita ke surga. Bukan lagi tinggal di dunia, tetapi di surga. Pindahkan hati kita ke surga, saudara. Mari ikut Yesus. Tinggalkan dunia ini. Mari ikut Yesus. Lepaskan semua. Saatnya kita memikirkan hal ini dengan serius. Karena situasi dunia ini sudah tidak aman lagi. Sekali lagi saudara, tidak nyaman lagi untuk kita tinggali. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan selalu ditekan oleh kenikmatan dunia. Kita akan selalu ditekan oleh iblis yang akan mengintimidasi kita untuk kita boleh tunduk kepada dia. Tetapi sekali lagi pilihan kita lah. Pilihan kita lah yang akan membedakan apa posisi kita nanti di kekalan. Jangan seperti perumpamaan di dalam kitab Matius tentang orang kaya yang tidak rela menjual semua harta miliknya dan dibagikan kepada orang miskin untuk ikut Yesus. Dia lebih memberatkan hartanya, saudara. Dia lebih memberatkan kekayaannya daripada ikut Yesus. Mari saudara, kita memiliki hikmat dan pengertian yang benar agar dapat mengetahui dan melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Kita harus memiliki itu, saudara. Makanya kita harus belajar setiap hari mengenal Tuhan secara pribadi, melekat dengan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan berjuang mematikan keinginan daging kita. Sebelum kita melangkah, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Jika kita saat ini masih bisa diberikan kesempatan, pergunakan sungguh-sungguh, saudara. Cari Injil yang benar. Karena kita tahu pada saat ini, iblis bukan hanya menawarkan kepada kita kenikmatan dunia, menjebak kepada kebahagiaan yang semu. Tetapi iblis juga menawarkan kepada kita Injil yang lain, Yesus yang lain. Yesus yang menawarkan berkat-berkat duniawi. Berkat-berkat yang mengikat kita kepada kenyamanan dunia. Sehingga kita tidak rela melepaskan keinginan dunia. Milikilah Injil yang benar. Milikilah pengajaran yang benar yang Yesus ajarkan sendiri di dalam Alkitab. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki berkat abadi. Berkat di langit baru dan bumi yang baru. Bukan berkat duniawi yang akan mengikat kita, yang akan mengikat hati kita dunia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan, saudara. Semoga firman ini boleh menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi tubuh rohani kita, agar kita boleh sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita, bahwa kita bukan bagian dari dunia ini, dan bahwa kita harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan sifat dan karakter dunia ini, segala kenikmatannya, untuk kita ikut Yesus, untuk kita berubah menjadi seperti Yesus, mengenakan sifat dan kodrat ilahi, agar kita layak menjadi anak Tuhan, agar kita boleh berlayak masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru, di dalam kemuliaan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama adalah setiap hari sebenarnya ada doa pagi yang dipimpin langsung oleh Gembala senior kita Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tetapi beberapa hari kemarin Gembala senior kita dalam keadaan kurang sehat dan dokter memberikan arahan untuk beristirahat. Mari kita saat doa kita sisipkan doa kita untuk Bapak Gembala senior kita agar diberikan kesembuhan dan pemulihan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar Bapak Gembala senior kita boleh kembali menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk melayani kita domba-dombanya.
dan juga bisa memberikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang murni yang boleh kita dapatkan untuk mengubah hidup kita, pola pikir kita, agar kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua adalah pada setiap hari Jumat jam 8 malam via aplikasi Zoom, Gembala kita, Gembala GSKI Cross, yaitu Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, akan memimpin kita untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi agar kita mengenal Tuhan dengan benar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Tema yang akan dibagikan adalah naik ke gunung Tuhan. Bagaimana naik ke gunung Tuhan memiliki resiko dalam kehidupan kita. Resikonya yaitu meninggalkan dunia agar kita bisa melihat rencana dan rancangan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Agar kita semakin dewasa rohaninya, semakin meningkat kedewasaan rohani kita, untuk kita bisa memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang pada pagi ini menjelang siang hari ini, di mana firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menegur hati kami, menegur jiwa kami, di mana kami harus siap dan harus mau melangkah mulai saat ini, meninggalkan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia, melepaskan semua yang dunia tawarkan yang sudah mengikat hati kami ya Bapa, untuk kami boleh berpindah mengikut Engkau, mengiring Engkau menjadi serupa seperti Kristus. Kami harus segera mengubah pola pikir kami dari pola pikir dosa menjadi pola pikir kebenaran. Dan kami mau menjalani prosesnya Bapak. Dan kami mau membayar harganya ya Bapak. Kami mau berjuang mematikan kesombongan kami, ego kami ya Bapak. Mematikan keinginan daging kami. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Lewat proses yang kami jalani ya Bapak. Untuk memiliki karakter seperti Kristus. Kami ingin dimiliki Engkau ya Bapak. Baik di bumi maupun di surga. Kami ingin memiliki Engkau juga ya Bapak. Agar keselamatannya sempurna boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus semuanya harus kami pertanggungjawabkan dalam hari penghakiman nanti ya Bapa. Untuk itu kami ingin meninggalkan dunia ini sesegera mungkin ya Bapa, untuk mengikut Engkau dengan tulus hati menjadi murid-Mu yang dengar-dengaran dan yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita angkat tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan lewat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung kita, dan lewat persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Ibadah pertemuan raya online pada saat ini sudah selesai. Kiranya pertemuan ibadah ini memberikan kita berkat-berkat surgawi, berkat-berkat abadi yang Tuhan sendiri sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa pada pertemuan ibadah raya online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan.